Pembahasan apa terakhir? Sulah. Ya. Satu. Kaidah baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatus Sadisatu, kaidah yang keenam. Wasulhu khair. Kata penulis, beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-128. Sulah khair. Berdamai itu baik. Kata beliau, hadihi qaidatun min qawaidi bina'il mujtama'i wa islahihi. Ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah bangunan kemasyarakatan. Jadi kalau pengen masyarakat baik, salah satu pondasinya, kalau pertemuan yang lalu, memaafkan, ya, mengingat kebaikan. Kalau kaidah yang keenam ini adalah dengan berdamai. Jadi bangunan kemaslahatan itu ada islah. Tudariku ayasababin litafakukihi. Jadi berusaha untuk memperbaiki sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada perpisahan. Jadi kalau ada sebab yang mengantarkan kepada perpisahan, hubungan menjadi rusak, itu cara memperbaikinya dengan damai. Lihat saja nanti, masalah-masalah itu yang rame, itu nanti akan berakhir kalau seseorang menerapkan kaidah ini damai. Ya, kalau nggak damai, tabrakan. Wah, uring-uringan, padu. Saya pernah lihat itu ada orang begitu tabrak itu, ngadeg itu bukan langsung motornya dinggir, enggak. Jadi ngadeg itu langsung ngwampleng sing nabrak itu. Iya. Kalau itu misalkan tidak ada kedamaian, wah sudah, sing salah kowe. Kowe yo salah, aku mbok kampleng. Nanti kendaraannya rusak, wah nggak akan selesai. Tapi damai ya mas. Kalau bahasa orang kekeluargaan, nanti akan selesai. Akan selesai. Ini luar biasa kaidah ini. Jadi dalam kemasyarakatan nanti akan bisa diperbaiki sebab-sebab terpisah itu dengan damai. Kemudian penulis menjelaskan waradat hadil qaidatu fi siyaqil hadisi amma qad yaqa'u bainal azwaj min ahwalin qad tu'di ilal ihtilafi wa tafarruqi. Kaidah ini itu tercantum dalam pembicaraan apa yang terjadi antara suami istri. Jadi suami istri ada masalah. Yang masalah itu tu'di ilal ikhtilaf. Mengantarkan kepada perselisihan. Mengantarkan kepada tafarruq. Pisah, cerai. Padahal kemarin disampaikan, ikatan paling kuat, ikatan suci, itu ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan. Dan namanya pernikahan suami istri, wong beda jenis, wataknya berbeda, latar belakang keluarga berbeda, itu enggak mungkin lepas namanya suami istri itu ada
permasalahan-permasalahan. Kalau nggak di-manage dengan baik, nanti permasalahan itu membawa kepada ikhtilaf, membawa tafarruq, pisah. Ya, kan nikah itu jenisnya berbeda. Kalau lanang dapat lanang, wah itu ora nikah jenenge itu. Lanang dapat perempuan. Laki dan perempuan laisa dzakaru kal unsa. Enggak sama. Wataknya beda, fisiknya beda, perasaannya beda. Latar belakang dua keluarga berbeda itu. Ada seseorang misalkan di latar belakangi keluarganya keras. Saya didik anak itu sistem militer. Orang manuk sidik keprok, orang manuk sidik tendang. Tapi ada keluarga yang lain, sistem pendidikan anaknya penuh kasih sayang. Dikumpul ke, siji dididik keras, sijinya lemah lembut. Nanti juga mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Lah ini dihasung untuk islah. An-sulha bainahuma ala ayyi syai'in yurdiyanihi khairan min tafarruqihima. Damai di antara keduanya dengan sesuatu apapun yang keduanya ridhoi itu lebih baik daripada perpisahan. Namanya perceraian. Saudara yang saya hormati, kemarin disampaikan, kalau orang bercerai, kadang dua orang itu hatinya nggak akan baik. Nggak akan baik. Wong tadinya dia cintai, pernah hidup bersama, berpisah. Wah itu menyakitkan sekali. Ya sampai mantan itu pengalaman pahit katanya. Orang itu kalau punya mantan, akhirnya mantannya seneng gitu, dia sakit hati. Luwih penak timbang tamek bojo mbiyen. Kalau mantannya itu menderita, dia gembira. Apa orang hatinya baik? Melihat orang menderita dia seneng. Kalau orang yang hatinya baik, orang menderita itu dia simpati. Tapi kalau sudah berpisah, yang dahulunya dia cintai, dia sayangi berpisah, itu sudah. Saudara yang saya hormati, keburukan nanti dampak kepada anak. Dampak kepada dua keluarga besar. Dampak kepada dua keluarga besar. Ini hati-hati. Jadi damai di antara keduanya itu lebih baik daripada perpisahan. Kata Allah, wa ini imra'atun hafat min ba'liha nusuzan au iradon fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus suha wa in tuhsinu wa tataku fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Kalau seorang wanita khawatir dari suaminya, itu nusus. Nusus itu pembangkangan atau keterpalingan. Nah, khawatir nanti misalkan si istri itu khawatir kalau ditinggalkan sama suaminya, ditelantarkan sama suaminya. Kata Allah, nggak ada dosa atas keduanya untuk membuat islah, mengadakan islah, perdamaian. Dan kata Allah, mengadakan islah perdamaian itu lebih baik. Kemudian jiwa itu dihadirkan suh. Walaupun asalnya setiap kita itu memiliki sifat cetil. Cetil itu bagaimana? Kalau punya hak itu harus diberi. Harus diberi. Itu asalnya seperti itu. Bahkan nanti diterangkan oleh para ulama, prinsip pergaulan dalam Islam itu asalnya dibangun di atas bakhil. Bakhil itu punya orang dia nggak suka kalau dia repoti. Punya dia nggak suka kalau direpoti sama orang. Makanya dalam Islam, saudaraku yang saya hormati, semua urusan muamalah itu yang wajar saja. Yang wajar saja. Misalkan jual beli, jangan karena konco cedak, tanpa tawar menawar, langsung saut tinggali duit. Itu nanti muncul masalah. Muncul masalah. Kenapa? Karena muamalah itu uhdiratil anfus asyuh. Asalnya orang itu memiliki sifat bakhil. Saya pernah lihat ada orang punya barang sing jimuk koncone kental, itu tanpa tawar menawar jimuk golongo. Kere. Biarang bayar semono. Munine kayak gitu itu. Walaupun konco kental. Makanya kalau teman akrab pun urusan muamalah
muamalah. Urusan muamalah. Jadi berapa mas? 100.000. Ya wes 100.000. Tapi kalau misalkan ditawar 50 nggak boleh itu. Nggak boleh. Jangan sampai seseorang jane ra oleh ning diculke. Nanti gembreneng. Ini urusan muamalah. Urusan muamalah itu dibangun di atas kebahilan. Sampai mungkin pernah kita kasih contoh. Nyilih. Nyilih itu mungkin biasa. Tapi kalau sering-sering orang nggak suka itu. Sering-sering nggak suka. Nyilih HP-mu ngopo? Nunut WA siji. 1 WA. Berapa sih nilainya? Nggak seberapa. Tapi coba rutin. Anggere esuk. Nyilih HP-mu WA siji. Sesuk mesti nyilih neh iki. Sesuk HP-ku ora tak gowo gitu. Ya. Saudara yang saya hormati, walaupun jiwa itu memang dihadirkan kebahilan, makanya nanti damai itu akan bisa tercapai kalau seseorang rela berkorban. Ya wis ngalah. Hak saya lepaskan. Itu nanti akan bisa damai. Tapi kalau seseorang menghadirkan kebahilan dalam dirinya, yang dia dituntut hak, orang mungkin damai. Enggak bisa, ini saya rugi nih. Enggak mungkin bisa tercapai. Kalau kalian berbuat baik, kemudian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian sama amalkan, khabirun, menghabarkan. Kata-kata menghabarkan itu Allah nanti akan balasi. Kemudian, wa yumkinunal qaulu, maka memungkinkan bagi kita untuk berucap, inna jami'al ayatil lati warada fiha dzikrul islah bainan nas hiya minat tafsiril amali lihadil qaidatil qur'aniyati al-matinati. Maka seluruh ayat yang terdapat padanya penyebutan islah di antara manusia itu termasuk penafsiran amalian. Jadi penafsiran praktek amali terhadap kaidah Quran yang sangat kokoh. Jadi kalau suruh damai, itu penerapan kaidah Quran. Memang Quran itu menghasung kepada kita damai. Menghasung kepada kita damai. Ya. Kemudian wa minal munasabatil latifah, kesesuaian yang lembut antari dahadil ayatu fi suratin nisa. Nanti akan dibawakan ayat ini dalam surat An-Nisa yang merupakan tafsir surat yang disebutkan di dalamnya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau berat perselisihan di antara keduanya. Jadi kalau misalkan permasalahan di antara keduanya itu damai dari masing-masing, ayo awake dhewe rukun piye? Wis angel. Maka kirim penengah dari keluarga dia, penengah dari keluarga istri. Jadi sampai nanti kalau perdamaian itu suami istri masalah rame, ayo gini aja. Ya, nanti kalau pas longgar, golek rumah makan, sing nggone itu sepi, ya, kemudian suasananya itu angin sepoi-sepoi, ya. Kemudian di bawah langit yang biru, cari suasana yang bagus. Sing terakhir tur regane murah. Ya. Tur regane murah, ya. Setelah itu kita bicarakan permasalahan kita dengan kepala dingin. Kalau itu sudah ditempuh, tetap nggak bisa. Sudah ada pertemuan, golek suasananya mendukung, makanannya juga mendukung. Saudara yang saya hormati, belum tercapai perdamaian, nanti dihasung untuk cari penengah. Gini aja, kalau kita sendiri berdamai, mungkin hak-hak tadi masih kita bahil. Masih, enggak itu hak saya. Ya, nanti satunya lagi, itu hak saya. Saudara yang saya hormati, akhirnya nanti tetap uring-uringan. Gini aja, kalau kita kan masih ada emosi campur macam-macam, cari penengah. Coba kamu dari keluargamu utus sini. Nanti kita ketemuan. Saya dari keluargaku. Tapi catatannya in yurida islaha, kalau menginginkan damai. Nanti Allah akan berikan taufik. Di antara keduanya. Kalau ingin damai.
Tapi kalau enggak, sudah enggak ada kata damai, pokoknya pisah, wis angel. Ya, kalau sudah enggak ada keinginan untuk damai sulit. Kan seseorang itu akan berhasil untuk mendapatkan sesuatu, sing penting niat sih. Lah kamu niat enggak? Orang niat, wah angel. Ya orang itu kalau enggak niat, sulit itu, sulit. Makanya niat dulu yang kuat, baru nanti akan terlaksana. Lihat niatmu piye? Bahtera rumah tanggamu itu kamu selamatkan, atau ben karam? Wis ben karam sisan wae. Ya, apalagi sing lanang sombong, golek luwih kok kowe akeh saiki. Ya, sabrek. Sing wedok yang bales, "Alah saya golek luwih dari kamu banyak," misalkan. Ya sudah nggak akan selesai. Tapi kalau menginginkan damai, Allah akan kasih taufik. Coba sampai tingkatan keras itu pun nanti islah itu dengan perantaraan orang. Dengan perantaraan orang. Dan Allah aliman khabira, maha mengetahui, maha menghabarkan. Jamaah hormati, berkata Ibnu Atiyah, mu'akkadan, itradan hadil qaidah. Beliau itu menguatkan ketika mengeluarkan kaidah ini. Dari kalimat wasul khair. Kata beliau lafdun amun mutlak. Lafaz umum mutlak. Yang menuntut anasulha hakiki alati taskunu ilai nufus wa yazulu bil hilaf khairun alal itlak. Konsekuensinya damai yang sebenarnya yang menjadikan jiwa-jiwa tenang. Kan kalau damai tenang. Kalau ada perdamaian itu tenang. Kalau enggak damai, wah sudah. Ada perdamaian itu tenang. Perselisihan itu nanti akan hilang. Lebih baik secara mutlak. Secara mutlak. Wayan dari jutah tahadal umumi anna sulha zaujaini ala madakarna khairun minal furqah. Dan nanti berjalan di bawah keumuman ini damainya suami istri atas apa yang kita sebutkan lebih baik daripada pisah. Lebih baik daripada pisah. Damai itu lebih baik. Saudara yang saya hormati, la makna ayat, mana ayat? Idza khafatil mar'ah nusuza zaujiha. Kalau seorang istri khawatir suaminya berpaling atau tarafu'u anha meninggalkan dirinya. Kan istri itu kalau suaminya berpaling ya sedih. Kalau ditinggalkan juga sedih. Ada marokbatiha fiha, kemudian tidak ada hasrat kepadanya, berpaling darinya, itu juga sedih. Maka fal ahsan fi hadil halati, keadaan terbaik. Jadi kalau keadaannya seperti ini yang terbaik, an yusliha bainahuma sulha, mengadakan perdamaian. Apa perdamaian kalau istri misalkan suami mulai berpaling dari dirinya? Ya, bi antas mahal mar'atu an ba'di huquqihal lazimah li zaujiha ala wajhin tabaqa ma'a zaujiha. Pertama, bisa wanita itu memberikan toleransi sebagian hak yang harus bagi suami. Ya, bagi suami dengan catatan, yo Mas, saya ngalah lah. Ning ojo mbok cerai. Jangan kamu cerai. Ya. Apa contoh memberikan toleransi berkaitan hak antardo bi aqalla minal wajib laha minan nafkah. Misalkan ridho, nafkah yang wajib itu dikurangi. Itu dikurangi. Kemarin ada tamu malam-malam. Ya, dia curhat tentang istrinya. Curhat tentang istrinya. Saya teringat kaidah ini. Apa kaidahnya? Yang kemarin memaafkan, kemudian mengingat kebaikan. Yang kedua itu damai. Damai. Sing lanang itu wis ngomong, saya misalnya balen kowe karo kowe, jangan harap ada cinta di hatiku. Wow, bahasane ya. Jangan harap ada cinta di hatiku. Terus angel, sulit katanya. Ya, kata dia seperti itu, sulit. Ya. Jamaah hormati, kalau memang kondisi seperti itu, sementara si wanita mau nesu-nesu gitu, setelah itu nangis-nangis. Kan wanita begitu ya, kalau ngambil keputusan itu langsung, spontan, sesuai gelo. Ya, setelah sadar nangis-nangis, pokoknya Mas, ya.
Jangan dipisah. Jangan dipisah, aku wis ngalah. Sampai kata dia, jatah itu arang-arang ora popo katanya. Tapi saya nggak tanya jatah opo kuwi. Jatah arang-arang ora popo katanya. Iya, sampai nafkahnya nanti dikurangi nggak apa-apa. Ini upaya supaya nanti tetap utuh. Upaya nanti tetap utuh. Akhirnya nanti si suami terenyuh. Wah, ora apa-apa lah. Ya. Nanti nafkah yang wajib itu ridho dengan kurang. Pakaian, tempat tinggal, ridho. Demikian pula al-qasam, pembagian. Biantus kita haqqaha minhu, dengan menggugurkan haknya. Atau menghadiahkan harinya dan malamnya kepada istri yang lain atau kepada madunya. Itu termasuk bentuk menggugurkan sebagian hak. Supaya nanti tetap rukun. Nah kalau sepakat, idza ittafaqa ala hadil halati, kalau sudah sepakat di atas keadaan ini, fala junaha wala ba'sa alaihi ma fiha. Maka tidak ada dosa ya atas keduanya di dalamnya. La alaiha wala ala zauj. Istri haknya dikurangi juga tidak ada dosa. Suami tidak menunaikan hak juga tidak ada dosa. Kenapa? Karena tadi sudah ada perdamaian. Sudah ada kesepakatan. Ya wis, nanti urusan nafkah itu ya saya biasanya kamu belanja misalkan sehari 50.000, 10.000 wis ra apa-apa lah. Ya, 10.000 wis ra apa-apa. Ya. Wong aku itu asal kamu di sampingku sudah kenyang. Wah, tenan nih. Di sampingku sudah kenyang. Ini di samping neng warung makan ya wareg gitu loh. Sampingku. Saudara yang saya hormati, itu tidak ada dosa. Maka ketika itu bagi suaminya tinggal bersamanya atas keadaan itu. Khairun minal furqah, lebih baik daripada pisah. Kemudian kelanjutan, wa yuhadu min umumi hadzal lafzi wal makna. Diambil dari keumuman lafaz dan makna ini, anasulha baina man bainahuma haqqun aw munaza'atun fi jamil asya' khairun min istiqsa'i. Wallahu ta'ala alam. Mungkin istiqda' ya. Mungkin ada titiknya itu. Apa istiqsa'? Kulen minhuma ala kulli haqihi. Lima fi minal islah wa baqail ulfah wa tisafi bisifati samah. Maka diambil keumuman lafaz dan makna damai. Ketika dua orang antara keduanya itu ada hak. Mana hak saya? Mana hak saya? Mana kewajiban kamu? Mana kewajiban kamu? Ada hak di antara keduanya. Kemudian terjadi sengketa dalam segala sesuatu. Lebih baik dibandingkan dengan menuntut setiap dari keduanya akan haknya. Nuntut hak dibandingkan dengan damai, lebih baik damai. Lebih baik damai. Kan banyak nanti disebutkan bukan hanya suami istri, sedulur. Sedulur itu kadang urusan warisan tinggalan orang tua jadi kereng-kerengan itu. Pena jatahmu ngon kono pinggir dalan. Jatahku dialane mlaku, ya. Misalkan rame itu. Pena kowe entuk akeh. Itu nanti putus silaturahmi. Tapi kalau misalkan menggugurkan sebagian hak, ya wis Kang aku ngalah aku. Saya ngalah lah. Nanti kata penulis seluruh perkara itu dengan islah lebih baik daripada menuntut hak. Pertama, nanti baqail ulfah. Kasih sayang cinta itu akan tetap ada. Kalau orang nggak menggugurkan haknya, nggak milih damai, wes orang rampung-rampung lah. Orang rampung-rampung. Tapi kalau memilih damai, nanti kasih sayang akan tetap terjaga. Yang kedua, memiliki sifat lapang dada. Orang memiliki sifat lapang dada. Ini sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Termasuk sifat yang mulia itu kalau seseorang memiliki samhan. Lapang dada, memaafkan, lebih suka untuk berdamai. Ini penjelasan penulis. Jadi sekali lagi, aisul jaizun fi jamil asya. Damai itu boleh dalam segala sesuatu. Kecuali kalau itu damainya ada unsur misalkan suap menyuap, ya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini kamu
nggak punya SIM ya. Ya, kamu melakukan pelanggaran ini. Kemudian, damai mawon nggih, Pak. Waduh ini asalnya nggak boleh. Kecuali kalau misalkan, wah repot nih. Wong kita di sini kemudian ditilangnya misalkan di Jakarta. Lah ini sidangnya kapan? Rong minggu neh. Ya pulang sampai rumah Jakarta neh. Ngapain? Sidang. Ya. Lah tribane sidang itu dulu kan pengen sekali. Jadi rasane jadi orang di sidang itu piye? Bayangan saya itu nanti saya duduk di kursi pesakitan itu, hakimnya nanti Sukadi melakukan pelanggaran ini pada tanggal ini gitu. Bayangan saya. Lah ternyata di persidangan itu wonge apik-apik. Saya baru masuk pintu itu, "Napa Mas? Ajeng sidang mboten duwe SIM." "Nggih niki kula tulung." Langsung ditulung niku. Yeah, ditulung. Dijimone cepet banget. Cuman waktu itu bayar berapa itu? 20.000. Wah, apike gitu loh. Akhirnya ya saya nggak pengalaman di sidang ya. Jamaah saya hormati, kalau misalkan dalam perkara-perkara ada pelanggaran syariat nggak boleh. Tapi semua perkara yang di situ dengan catatan illa idza ahalla harama au harama halala. Bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kalau halal diharamkan, haram dihalalkan, kita damai aja. Kita damai aja. Nggak bisa. Kenapa? La yakunu sulha. Seperti itu nggak boleh ada sulh. Kenapa? Karena itu tindakan dolim. Fa inna ma yakunu juro. Itu kedoliman. Kalau kedoliman, nggak boleh ada damai. Nggak boleh ada perdamaian. Wong dolim kok damai. Ya. Misalkan satu mengadakan acara syirik. Ya, acara kesirikan itu dalam wewenang kita. Dia nekat. Kemudian, damai ya Mas. Nanti saya mengadakan acara syirik ya. Nanti kamu memaafkan, lapang dada. Ya ora iso. Kalau perkara-perkara yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, tidak bisa. Wallahu ta'ala alam. Wa'lam anakula hukmin minal ahkam. La yatimmu wa la yakmulu illa biwujudi muqtadihi wantifa'u mawani'ihi. Ketahuilah semua hukum dari hukum-hukum itu nggak akan sempurna. Kecuali dengan adanya yang dituntut. Jadi ada yang dituntutnya itu didapat, kemudian penghalangnya nggak ada. Hukum itu nanti akan sempurna semua hukum satu. Kalau yang dia tuntut tercapai ini, haknya terpenuhi. Penghalangnya hilang. Jamaah hormati, famin dzalika hadzal hukmul kabirul ladzi wasulah. Lah termasuk itu hukum yang besar yakni damai. Damai itu jamaah hormati konsekuensinya diingatkan itu baik. Dan baik itu setiap orang yang berakal mesti dia akan yatlubuhu, mencari kebaikan, semangat kepada kebaikan. Iya, semangat kepada kebaikan. Qad amarallahu bi wa hafa alaihi isdadul mu'min talaban lahu wa rahbatan fihi. Dan Allah memerintahkan menghasung supaya mukmin itu supaya mencari bersemangat kepada kebaikan. Ya, saudaraku yang saya hormati seperti itu. Kemudian disebutkan penghalang. Tadi kan disebutkan hukum itu akan bisa tercapai, akan bisa sempurna kalau satu yang diinginkan dicapai, yang dituntut dicapai. Apa yang dituntut? Kebaikan. Semua orang menginginkan kebaikan. Penghalangnya itu nanti hilang. Kebaikan ini akan tercapai kalau yang menghalangi kebaikan itu dia hilangkan. Lah apa penghalang untuk bisa meraih kebaikan? Dzakaral mani biqaulihi. Penghalangnya adalah uhdiratil anfus suha. Ditabiatkan jiwa cetil. Wis kalau orang bakhil nggak mungkin bisa damai kok. Nggak mungkin bisa damai. Banyak permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kenapa kok orang damai? Karena cetil. Dulu di sekitar kita itu ada orang bangun. Bangun itu ternyata melosok tonggone sa batako. Jadi misalkan pembatasnya sini tanah ini bangunnya sini sak batako. Sampai rame itu. Sampai rame dulu itu. Banyak yang melihat. Sing bangun ngomong, "Ya wis Mas, sing tanah jenengan katut sak batako tak tuku." Ya. Sing tanahnya katut ora iso. Duduken. Bongkaran. Padahal bongkar cakar ayam.
Kalau bongkar cakar cakar mentol kan mending ya. Ini cakar ayam ya. Itu besi kan duduk tekan jero. Wah, rame. Coba. Kalau kebahilan itu masih ada, nggak mungkin ada perdamaian. Tapi kalau misalkan salah satu menggugurkan yang punya tanah, ya wis Mas, sing semet sak bataku itu berarti jenengan hitung ke belakang, ya nanti jenengan bayar. Rampung. Lah tadi sing satu ini yang merojok sini, wis ngene wae nakno. Sing pondasi saya yang sak bataku itu PN, saya tak gawe lagi. Tetep nggak mau itu. Wah, angel ini. Dibeli nggak boleh, diwehi emoh, ya. Saudara yang saya hormati, nuntutnya pokoknya harus dibongkar. Sudah. Nanti nggak mungkin ada kebaikan. Nggak mungkin ada kebaikan. Lah kita juga bingung tuh misalnya nanti sido dibangun, ya wis diduduk dibangun, alah tonggone itu mungkin seumur hidup dalam hati itu ada sakit kecewa. Sakit kecewa. Kalau masih ada kebahilan, nggak mungkin bisa. Jadi saudara yang saya hormati, ada murahbah fi badlin ma alal insan. Kalau tidak ada keinginan mencurahkan yang merupakan hak dia, ya wes aku ngalah, nggak mungkin ada damai. Nggak mungkin ada damai. Ya, wes lihatlah apa saja nanti kalau nggak mungkin ya seseorang merelakan haknya, nggak mungkin ada damai. Di jalan mau gitu kok. Di jalan itu misalkan kita sudah pas jalur kita. Kemudian ada orang mau nyalip ternyata kentean jalan. Kita nggak ngalah, remuk itu. Ya, nanti jadi masalah tapi ya wis lah ngalah. Salah satunya menggugurkan hak. Jane aku sing bener. Sing bener, kita minggir, mandek ya. Di pinggir sampai misalkan keluar dari jalur. Ya wis ra apa-apa daripada mobil tadi tabrakan. Nanti akan ada kebaikan. Tapi kalau podo ngeyele, sempat itu terjadi kemacetan, sing kene ra ngalah, tabrakan. Ya sing kono, ya wis akhirnya malang neng bukan jalurnya. Saudara yang saya hormati, ini semua urusan penghalang untuk kebaikan itu kalau seseorang tidak ada keinginan untuk menyerahkan hak dia kepada orang lain. Ngalah. Wal hirsu alal haqqi ladilahu. Semangat untuk mendapatkan haknya. Ini hak saya. Ya, hak saya. Enggak mungkin. Maka jiwa ditabiatkan, saudara yang saya hormati, seperti itu. Makanya yan bagi lakum antah riso ala qal'i hadil khulqidad min nufusikum. Maka sepantasnya bagi kalian untuk semangat mencabut akhlak rendah ini dari diri kalian. Mencabut akhlak rendah itu dari diri kalian. Yaitu tadi, cetil, tidak mau memaafkan. Ya, tidak mau memaafkan. Kalau memaafkan baik. Itu kalau cerita banyak. Kemarin juga ada orang punya masalah itu, hak dia didolimi sama orang. Ya, dia didolimi sama orang. Yang dolimi orang lain. Tapi kata dia, ya wis lah, saya ngalah. Saya ngasih uang berapa itu kata dia. Ya, walaupun saya yang kurang suka kalimat terakhir, isi sugih aku timbang DE. Ya jangan ditambahi kayak gitu. Kalau tambahi isi sugih aku timbang DE, nah, berarti ada unsur perendahan. Ya kalau ngalah itu ya ngalah wae gitu loh. Itu ngalah saja. Ini nasihat penulis. Ya, harusnya saudara yang saya hormati dicabut. Wa tastabdilu bihi diddahu wa huwa samaha. Kemudian diganti dengan lapang dada. Lapang dada itu mencurahkan hak yang menjadi kewajiban kita. Ini orang lapang dada. Hak orang lain kasih. Tapi al-iktina bibadil haqqil ladilaka. Hak kita itu kita rela misalkan berkurang. Ya wis, hakmu tak wae Mas. Loh hak saya sudah sidik ora apa-apa. Itu orang yang lapang dada. Orang yang lapang dada. Kalau orang seperti ini, Masya Allah luar biasa. Ya, Masya Allah luar biasa. Kapan seseorang memiliki akhlak yang seperti itu, nanti akan muncul kebaikan-kebaikan. Ya wis ben, pokoknya kewajiban saya tak tunaikan. Dia nggak menunaikan kewajiban kepada saya, sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada kebaikan. Sampai ada orang curhat misalkan suami istri. Apa kewajiban suami? Tunaikan hak istri. Kamu sebagai suami jadi suami yang baik.
Apa kewajiban istri? Kamu sebagai seorang istri, jadi seorang istri yang baik, nanti kesudahannya baik. Tapi kalau seorang nuntut, kamu seorang istri itu, kelingan hadisnya apa ora? Disawang bojone iki nyenengke, deloken rupamu. Ya. Lah rupaku gawan bayi memang elek. Ya. Malah bales ganti itu. Oh kalau pengen rupaku ki disawang nyenengke ya diragati. Ya, itu kan berarti sejak lahir memang rupanya elek. Jadi kalau nggak dipoles ora apik gitu loh. Jamaah hormati, bukan nuntut, kan kebanyakan kita nuntut. Ayo, mana hak saya, mana hak saya. Yang penting kewajiban kamu. Nanti di akhirat itu orang ketika kewajiban ditunaikan selamat. Tapi kalau ada hak orang lain yang belum diberikan kepada dia, ada hak dia dalam orang lain belum diberikan, malah di akhirat punya celengan. Wallahu ta'ala alam, ini dulu. Nanti masih lanjut. Jadi pembahasan ini Masya Allah luar biasa. Berkaitan tentang supaya seseorang dihasung damai. Demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.